Happy cuan, salam sehat pada masa pandemi. Baik pada kesempatan kali ini saya akan membuat video analisa secara bandarmologi mingguan ya. Jadi ini berlaku untuk minggu depan ya. Jadi mulai tanggal 18 sampai 5 hari ke depan. Baik, seperti kita ketahui pada hari Jumat kemarin untuk IHSG terjadi koreksi ya, seperti yang sudah kita prediksi sebelumnya bahwa kenaikan yang tanpa koreksi pasti akan menghasilkan koreksi pada akhir minggunya ya. Pada hari Jumat kemarin itu terkoreksi ya, sehingga pada beberapa emiten itu juga turun ya, turun secara eh, secara prosentase juga sudah cukup besar ya, ada yang bahkan sampai dengan di atas 5%. Baik, akan saya share screen terlebih dahulu ya hasil analisa bandarmologi dari beberapa emiten yang sudah saya pilih ya, karena ini pilihannya sudah mulai sedikit ya, karena banyak saham-saham yang sudah melambung ke atas ya, sehingga saya pilihkan beberapa emiten yang memang kenaikannya belum terlalu tinggi ya, sehingga apabila kita masuk di emiten tersebut maka masih relatifly lebih aman dibandingkan dengan kita masuk ke saham-saham yang sudah naik terlalu tinggi ya, karena akan rawan sekali dengan aksi taking, taking profit ya. Baik, yang pertama yang saya bahas adalah BBNI ya, ada dari sektor banking ya, dari Bank Negara Indonesia ya, 46, BNI 46. Kita lihat di sini ya, dari chartnya bisa kita lihat di situ untuk Bank BNI pada hari Jumat kemarin ya, di penutupan ada koreksi ya. Jadi BNI di angka 6.325. Jadi kita lihat di sini dari chartingnya ya, secara dengan menggunakan bandarmologi ya, bisa kita lihat untuk emotikonnya berwarna merah, kemudian seller juga dominan di pasar ya, sudah sekitar 3 harian seller dominan di pasar, kemudian volume perdagangan juga tidak terlalu tinggi, kemudian juga ada perpotongan ya antara MACD-nya, tetapi perpotongannya juga mengerucut ya. Kemudian penjualan juga lebih dominan dibandingkan pembelian. Kemudian kalau kita lihat di minggu kemarin untuk BNI itu terkoreksi ya, terkoreksi, tetapi secara valuasi di video saya yang sebelumnya, valuasi untuk BNI ini masih under value ya, sehingga masih cocok untuk dikolek ya. Seperti kita ketahui di sini ada 2 purple arrow ya, berarti ada sinyal beli pada awal minggu kemarin ya, awal minggu kemarin dan akhir minggu yang kemarin. Kalau kita lihat di sini untuk charting untuk market maker, di situ memang ada distribusi yang dilakukan oleh market maker ya. Kalau dilihat di sini kan ada warna merah, itu artinya ada distribusi yang dilakukan oleh market maker. Lanjut ke emiten berikutnya. Emiten berikutnya adalah Jasa Marga ya, JSMR ya. Ini seperti kita ketahui dia masuk di badan baru bentukan pemerintah, yaitu SWF ya, SWF ya, dan WF. Nah, itu adalah salah satu lembaga funding baru untuk mengkonsentrasikan lembaga permodalan sehingga lebih baik pengorganisasiannya, dan ini salah satu yang diuntungkan adalah Jasa Marga ya, karena dia bergerak di bidang jasa
tol ya, pembangunan tol dan operasional tol ya. Seperti kita ketahui dan minggu kemarin memang terbukti ya, di 2 hari terakhir kemarin, di minggu kemarin dia naik secara signifikan. Kalau kita lihat dia sudah berada pada zona 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 buy ya. Kemudian kalau kita lihat juga emoticon berwarna hijau, buyer menguasai pasar, volume perdagangan naik dan walaupun di sini ada perpotongan golden cross ya. Kemudian kalau kita lihat di sini penjualan lebih dominan daripada masih dominan daripada pembelian ya. Tapi kalau kita lihat ini sudah menghasilkan 2 candlestick terakhir itu berwarna hijau ya. Jadi kedua candlestick yang terakhir adalah candlestick bullish. Kemudian kalau kita lihat di sini, nah ini market maker atau bandar melakukan yang namanya akumulasi. Sehingga untuk CSMR, nah ini sudah ada sinyal ya CSMR itu di awal minggu sudah ada sinyal purple arrow dan ada sinyal di sini blue dot, sehingga untuk CSMR ini masuk di area untuk buy secara moderate ya, jadi dikoleksi buy-nya dilakukan dengan cara sebagian, jadi mencicil buy. Kemudian lalu ke emiten berikutnya, Wika, Wijaya Karya ini juga sama ya, salah satu yang diuntungkan dengan adanya SWF ya. Cuman Wika ini memang bergeraknya di bidang konstruksi, sehingga Wika ini memang seperti kita ketahui sektor konstruksi di Indonesia masih sangat cerah ya, karena pekerjaan konstruksi ternyata di era pandemi ini tidak berhenti sama sekali ya, melainkan 100% jalan dengan memperhatikan protokol COVID ya, protokol kesehatan. Sehingga Wika sebagai salah satu BUMN di sektor konstruksi cerah prospeknya. Bisa kita lihat ini dia zona buy, emoticon berwarna hijau, kemudian buyer dominan, kemudian volume perdagangan sangat tinggi di akhir minggu kemarin ya, dan menghasilkan sinyal blue dot ya, blue dot untuk buy. Sehingga di akhir minggu kemarin chartingnya, bullishnya menghasilkan body yang sangat panjang ya, sehingga ini lebih dari 5%, ini bisa 10%-an ini di hari Jumat kemarin ya. Kemudian kalau kita lihat ini akibat akumulasi yang dilakukan oleh market maker. Seperti kita ketahui ya, di Jakarta itu ex Sarinah dan kemudian dibuat oleh bangunan McD kan kemarin McD ditutup ya, dan itu bangunannya dirobohkan, dibuat bangunan baru, kontraktornya adalah Wika ya. Jadi itu salah satu yang membuktikan bahwa Wika selalu mendapatkan proyek-proyek besar dari pemerintah. Lalu lanjut ke BMRI, ini adalah sektor perbankan, Bank Mandiri ya ini ya. Ini juga salah satu bank BUMN yang cukup bagus ya, selain BCA dan BRI dan BNI, yang salah satunya adalah Bank Mandiri. Kita lihat Bank Mandiri juga masih sama dalam kondisi downtrend. Kondisi downtrend seperti ini harus dimanfaatkan oleh Bapak Ibu dan Sobat Investor ya. Jadi kita itu buy saat merah dan jual saat hijau, jangan dibalik. Buy saat hijau, jual saat merah, itu keliru ya. Jadi buy saat merah dan jual saat hijau. Ini emotikonnya berwarna merah, kemudian seller barusan saja menguasai pasar untuk Bank BNI, volume perdagangan normal di akhir minggu kemarin. Ini sudah dominan pembelian ya. Sudah ada pula golden cross di sini. Kemudian ini ada sinyal untuk untuk saatnya zona buy ya. Ini sudah ada yang support dynamic support yang berwarna biru ini sudah patah ke bawah, itu artinya sudah mulai, tapi belum ada setelah patah ini belum ada sinyal blue dot maupun green dot ataupun purple arrow ataupun short, itu belum ada ya. Di sebelumnya ada.
Dan kemarin memang ada sinyal untuk take profit sebagian. Ya kalau mendapatkan dari harga yang lebih rendah memang take profit enggak apa-apa ya, merealisasikan keuntungan. Kalau kita lihat di sini ini ke bawah ya, artinya ada sedikit distribusi yang dilakukan oleh market maker. Distribusinya dimaksudkan untuk mendapatkan harga yang lebih murah ya, jadi beli lagi di bawah. Lalu lanjut ke INDF, ini adalah Indofood ya. Indofood adalah salah satu consumer good yang cukup prospek di Indonesia selain ICBP, perusahaan induknya sendiri ya, dan UNVR, Unilever. Nah, ini bisa kita lihat consumer good memang pada saat pandemi ini dia downtrend terus ya. Sebagai sektor yang dikenal defensif, ada anomali untuk sektor consumer good itu selalu mengalami masa downtrend ya. Tapi kemarin ICBP sudah reversal ya, tapi INDF masih belum, dan kemarin ada sinyal purple arrow di INDF sehingga ini ada sinyal untuk buy ya. Kemudian kalau kita lihat emotikonnya masih merah, seller masih menguasai pasar dan ini hampir ke arah nol. Kemudian untuk candlestick kemarin masih berwarna merah ya, artinya harga masih turun. Kemudian kalau kita lihat memang di sini distribusi dilakukan oleh market maker ya. Bahkan ada satu atau dua market maker yang meninggalkan Indofood. Lanjut ke GGRM, ini adalah gudang garam ya. Gudang garam ini adalah sangat-sangat under value ya. Gudang garam di video saya sebelumnya itu secara valuasi terdiskon hampir 50% ya. Karena biasanya gudang garam itu di angka 80 ribuan, bahkan pernah 94 ribu, sekarang di 40 ribuan. Sebagai sektor consumer good yang juga sangat prospek, dia juga mengalami masa downtrend ya. Turun terus gudang garam sejak pandemi ya. Karena memang sektor rokok sangat dirugikan pada masa pandemi ya, di saat orang-orang tidak membutuhkan rokok lagi ya, karena makan aja kan juga susah ya, apalagi untuk merokok. Dan juga kena pengaruh isu kenaikan cukai rokok pada 2021 ini sehingga harga rokok menjadi semakin mahal. Tapi secara perusahaan gudang garam sangat prospek ya. Ada satu pesaingnya, tetapi perusahaannya bukan perusahaan publik ya, tetapi private ya. Jarum itu private ya, private company, tidak melantai di bursa. Karena pemiliknya sudah punya BCA ya. Jadi yang BCA yang dilantaikan, tapi untuk Jarum tidak. Nah ini bisa kita lihat buyer menguasai pasar, sudah mulai reversal ini ya. Emoticon berwarna hijau dan sudah mulai menembus titik nol, dan bisa kita lihat sudah ada beberapa kali sinyal untuk buy. Purple arrow 2 kali, kemudian ada green dot. Ya, walaupun pada kemarin harganya ternyata tidak bergerak. Nah, ya kita lihat di sini ada proses akumulasi secara kecil yang dilakukan oleh di GGRM oleh market maker. Lanjut ke berikutnya. Berikutnya adalah HMSP, ini ya HM Sampurna ya. Sektor rokok, public company, sektor rokok yang nomor 2 setelah gudang garam. Ini juga masih masa downtrend dan terus menerus turun ini untuk HM Sampurna ya. Jadi saya lihat sama isunya ya, sama isu cukai dan juga karena pandemi. Ini bisa kita lihat dan belum pulih ya, sejak pandemi belum pulih, perusahaan lain sudah pulih, ini sektor rokok tidak pulih. Nah, bisa kita lihat di sini, nah ini waktunya untuk membeli secara mencicil sebagian. Bisa kita lihat emoticon berwarna merah, kemudian seller juga menguasai pasar, lalu juga sebenarnya sudah mulai membentuk golden cross ya. Kemudian juga sudah mulai menembus titik nol, mulai berada di atas nol. Sinyal buy di sini ada purple arrow 3 kali ya. 3 kali, kalau yang kemarin tetap turun sehingga
harga kemarin tetap turun. Apa yang terjadi? Karena market maker ternyata ada satu atau dua market maker yang meninggalkan pasar, tetapi di sini ada titik hijau. Berarti ini mulai ada reversal ya, karena hijau ini menunjukkan bahwa cash yang dimiliki oleh market maker itu sedang banyak ya, sehingga dia akan memborong saham tersebut ya. Kalau ada hijau di bawah garis 0 itu artinya cash-nya untuk market maker-nya itu sedang banyak-banyaknya. Lalu lanjut ke emiten berikutnya. Emiten berikutnya adalah Unilever. Ya, Unilever ini juga menjadi perbincangan ya, kenapa kok Unilever tidak naik-naik ya. Karena ini yang terjadi. Nah, ini masih dalam zona downtrend, emoticon berwarna merah, kemudian ini kebanyakan merah ya. Kebanyakan merah artinya seller menguasai. Kemudian ini juga di bawah 0 artinya penjualan lebih dominan. Dan sinyalnya itu purple arrow-nya terjadi berkali-kali sehingga memang sinyalnya adalah sinyal untuk buy ya. Moderate buy bukan strong buy ya. Moderate buy artinya silahkan dibeli dengan cara mencicil, kalau turun dibeli lagi begitu. Dan ini bisa kita lihat, nah ternyata cash yang dimiliki oleh market maker sudah cukup banyak ini, sehingga ini tinggal nunggu reversal juga untuk UNVR ya. Seperti kita ketahui UNVR itu tidak diragukan lagi ya, karena perusahaan ini beberapa kali stock split ketika harganya sudah mencapai di atas 40.000, kemudian tidak setelah stock split di bawah 10.000 ya, kemudian tidak lama 3 tahun atau 4 tahun mencapai 40 ribuan lagi. Jadi ini sangat prospek ya perusahaan ini, walaupun banyak di pasar yang meragukan ya untuk UNVR. Lanjut ke emiten berikutnya. Cepin ini adalah Charon Pokpan ya. Charon Pokpan sudah mulai reversal. Ini bisa kita lihat di sektor ayam ya. Sektor ayam akan selalu prospek ya selama tidak ada isu tentang ayam ya, atau flu burung atau apa itu tidak ada, maka ayam akan menjadi prospek terus ya. Ini bisa kita lihat emoticon berwarna hijau, buyer menguasai pasar. Terus di sini ada sinyal blue dot ya, blue dot berkali-kali. Dan bisa kita lihat memang di hari Kamis reversal ya, di hari kemarin turun sedikit koreksi ya. Tetapi ini ternyata ada akumulasi yang dilakukan oleh market maker. Ini terbukti dengan adanya titik hijau yang berada di atas garis market maker-nya ini. Artinya mereka melakukan akumulasi. Lanjut ke emiten berikutnya Telkom ya. Telkom ini juga masih sangat-sangat recommended untuk dibeli ya. Bisa kita lihat dia naik, kemudian koreksi lagi, naik, koreksi lagi, seperti itu ya Telkom ya. Seperti kita ketahui di sektor data ya, sekarang ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena di saat penerapan PSBB atau PPKM ya, atau WFH. Ini bisa kita lihat masih dalam zona downtrend, emoticon berwarna merah, kemudian juga seller menguasai pasar, kemudian penjualan lebih dominan daripada pembelian, dan ini akan terjadi golden cross ya. Makanya di sini ada sinyal blue dot, sehingga ini bisa di-collect ya untuk TLKM. Dan kalau kita lihat di sini memang tidak menunjukkan, antara akumulasi dan distribusi hampir seimbang untuk PT Telkom. Lalu lanjut ke emiten berikutnya. Emiten berikutnya Sido, ini juga sama ya, wajib di-collect ini walaupun juga harganya turun terus ya, tetapi jangan lupa Sido memiliki fundamental yang kuat dan ada isu untuk buyback ya. Buyback dari Sido muncul untuk membeli saham-saham yang telah beredar di masyarakat. Tentunya ini menjadi sisi positif ya, bahwa perusahaan memang tidak membiarkan sahamnya untuk jadi sahamnya dipelihara ya, tidak dibiarkan. Dan seperti kita ketahui juga hutang PT Sido itu sangat minim sekali ya, perusahaan yang sangat sehat sekali dengan
sektor yang sangat dibutuhkan pada masa pandemi ini ya, jamu obat tradisionalnya itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, seperti tolak angin dan lain sebagainya itu sangat dibutuhkan pada masa pandemi ini untuk memperkuat imun dari masyarakat ya dalam menghadapi pandemi. Ini bisa kita lihat dia masih dalam emoticon merah, seller juga masih menguasai, ini berada di bawah juga ya. Artinya penjualan menguasai pasar. Di sini sinyal muncul sekali ya di waktu terdekat. Pernah ada purple arrow sudah di tahun lalu dan shortnya juga sudah berada di Desember kemarin ya. Dan harganya terus terkoreksi. Dah, ini jangan lupa ya market maker-nya ternyata di sini memiliki cash yang sangat banyak. Ini terbukti berada di bawah ya ini ya, berada di bawah. Ada garis-garis hijau ini berarti market maker memiliki cash yang sangat banyak di bawah, berarti tidak lama lagi harga akan melambung. Lalu lanjut, ini Unilever sudah ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan karena ini Unilever sudah ya. Jadi tidak perlu saya bahas lagi ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video analisa mingguan metode bandarmologi ya. Jadi metode bandarmologi itu intinya kita mengikuti pergerakan dari bandar ya. Jadi ketika bandar masuk, kita ikutan masuk. Ketika bandar keluar, maka kita ikutan keluar. Sekali lagi karena yang namanya bandar ya, ketika dia masuk tentunya dia akan tidak langsung sekaligus masuk. Tetapi dia akan melakukan akumulasi itu paling tidak berhari-hari sampai dengan seminggu. Bahkan bisa 1 bulanan lebih. Ya, karena uang yang mereka punya banyak. Sehingga kita bisa mendeteksi, jangan khawatir ketika kita mendapatkan sinyal yang agak terlambat. Selama bandar masih akumulasi, maka potensi harga untuk naik. Ya, kemudian demikian juga ketika dia menjual ya. Akumulasi ini adalah bandar mengkoleksi saham dari trader retail. Ya. Kemudian demikian juga sebaliknya. Ketika distribusi, bandar sudah mulai mendistribusikan sahamnya kepada trader retail. Tentunya itu juga tidak mungkin dalam jangka waktu sehari. Jadi ada proses di situ. Sehingga ketika kita sudah ada sinyal, ketika ada distribusi gitu ya, sudah ada distribusi seperti ini, merah ini artinya ada distribusi ya. Merah ini ada distribusi, kalau di bawah ini cash-nya banyak yang dimiliki oleh bandar. Nah kalau ada yang di atas seperti ini, ada garis hijau yang berada di atas ini akumulasi. Jadi kita ikuti, ada yang sinyal kita ikuti. Distribusinya mereka pun juga tidak mungkin 1 hari karena uang yang dimiliki banyak. Sehingga distribusinya pelan-pelan. Ketika bandar sudah mulai distribusi, maka harga akan menandakan sinyal harga akan turun. Jadi demikian ya yang bisa saya berikan. Jangan lupa klik subscribe dan like serta klik tanda lonceng ya. Kemudian juga apa yang saya sampaikan di sini adalah edukasi sifatnya ya. Sekali lagi disclaimer mode on. Jadi apabila ada keputusan yang Anda ambil di pasar, semua adalah tanggung jawab Anda sendiri. Karena channel ini sifatnya bersifat edukasi. Jadi juga saya mohon untuk share ya video ini apabila video ini merasa ada manfaatnya buat teman-teman Anda. Share kebaikan adalah satu hal yang sangat mulia sekali. Terima kasih. Happy cuan, salam sehat pada masa pandemi.